Hendak mengambil pecinya yang jatuh ke sungai, seorang santri di Martapura, Kabupaten Banjar, tewas tenggelam akibat terbawa arus. Warga korban kebakaran di Desa Kurau Utara, Kabupaten Tanah Laut, menerima bantuan dari anggota grup WhatsApp Suara Rakyat Tala. Kontingen PWI Kalsel keluar sebagai juara umum pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional Perwanas ke-14. Halo pemirsa, selamat pagi. Bubuhan Pian Sabarataan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam seputar iNews Kalsel hari ini Selasa 27 Agustus 2024. Saya Riana Anissa, inilah seputar iNews Kalsel selengkapnya. Hendak mengambil pecinya yang jatuh ke sungai, seorang santri Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Kabupaten Banjar tenggelam akibat terbawa arus sungai Martapura. Setelah dilakukan pencarian oleh petugas selama 20 jam, tubuh santri akhirnya ditemukan namun kondisi sudah tidak bernyawa. Zairo Adiputra, santri Pondok Pesantren Darussalam Martapura, yang tenggelam di Sungai Martapura, Kabupaten Banjar, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu siang. Tim gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD Banjar sejak Minggu petang melakukan pencarian dengan menyisir permukaan sungai dengan menggunakan perahu karet. Hingga Minggu siang mereka melakukan penyelaman dan akhirnya membuahkan hasil. Tubuh santri ini ditemukan sejauh 300 meter dari lokasi awal ia tenggelam, dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Hasil penyelaman pagi juga belum ditemukan. Kemudian kita lanjutkan lagi penyelaman yang kedua sampai dengan penyelaman ketiga. Penyelaman ketiga di pukul 13.10 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya korban ditemukan berkisar berapa dari titik 0? 300, kurang lebih 300 meter dari titik 0. Langsung ulun belaju mendatangi amang-amang ke situ. Bang minta tolong ya kan kawan lun jur lun. Kasihan inya jur lun. Dia situ jur kalau pina apa-apa jur lun. Sekalinya Pak? Kada kawa dinge amang kada ko menolongi jar. Kalau pina amang menolongi amang tumpet juga jar. Besok hilang orangnya langsung. Tenggelam lah. Langsung. Tenggelam. Kada melihat pang tahalang rumah. Diketahui korban tenggelam di Sungai Martapura pada Sabtu petang setelah dirinya menyeburkan diri karena hendak mengambil pecinya yang terjatuh ke dalam Sungai Martapura. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Ya pemirsa, DPD Partai Gerindra Kalimantan Selatan menyerahkan B1 KWK kepada 13 pasangan kepala daerah kabupaten dan kota di Kalsel Senin pagi. Salah satu pasangan yang mendapat dukungan Partai Gerindra yakni pasangan Saidi Mansur dan Idrus Al-Habsyi yang akan bertarung di Pilkada Kabupaten Banjar. DPD Partai Gerindra Kalimantan Selatan menyerahkan B1 KWK kepada 13 pasangan kepala daerah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan Senin pagi. Penyerahan bukti dukungan ini dilakukan langsung oleh Ketua DPD Gerindra Kalsel, Mariana. Salah satu pasangan yang mendapat dukungan adalah Saidi Mansur dan Idrus Al-Habsyi yang akan bertarung di Pilkada Kabupaten Banjar. Mariana mengatakan DPP Partai Gerindra telah menyatakan dukungan kepada pasangan Saidi Mansur dan Idrus Al-Habsyi. Nantinya kader Partai Gerindra wajib memperjuangkan pasangan ini agar dapat menjadi pemenang di Pilkada Kabupaten Banjar. Ada pesan khusus apa pada paslon yang diusung oleh Gerindra pada pilkada ini, Bu? Pesannya wajib memenangkan. Itu kepada semua kader, Bu? Kepada semua kader yang diusung oleh partai. Jadi kita satu komando harus patuh dengan arahan partai. Cukup, kita dari Nasdem, PAN, dan juga Gerindra. Tapi kan masih dinamis. Partai politik juga ada beberapa yang memang belum menentukan pilihan. Mudah-mudahan juga nanti ke depan
teman-teman dari partai politik lain juga bisa menentukan pilihannya untuk calon bupati dan wakil bupati. Diketahui selain Partai Gerindra, pasangan Saidi Mansyur dan Idrus Al-Habsyi sebelumnya juga sudah mendapat dukungan dari Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Warga korban kebakaran di Desa Kurau Utara, Kurut, Kabupaten Tanah Laut menerima bantuan dari anggota grup WhatsApp Suara Rakyat Tala SRT dan Polres Tanah Laut akhir pekan tadi. Bantuan berupa uang tunai dan sembako. Berbagai cara dilakukan orang untuk dapat membantu warga yang mengalami musibah. Salah satunya penggalangan dana yang dilakukan admin grup WhatsApp Suara Rakyat Tala SRT untuk korban kebakaran di Desa Kurau Utara, Kurut, Kecamatan Bumi Makmur yang terjadi beberapa waktu lalu. Grup WhatsApp SRT ini anggotanya berisi dari aparat pemerintahan, TNI Polri, perangkat kecamatan, dan perangkat desa, serta masyarakat umum. Selama 2 hari menggalang dana, terkumpul uang sebanyak 22 juta rupiah lebih setelah sebelumnya melalui diskusi dengan Kapolsek Kurau. Pada hari kemarin Kamis sampai Jumat kita mengumpulkan dana sebesar 22.750.000. Ulun sebagai admin Suara Rakyat Tala mengucapkan ribuan terima kasih kepada anggota grup yang sudah berpartisipasi. Ulun selaku Polsek Kurau mengapresiasi teman-teman. Kapan lagi kita bisa hidup bermanfaat walaupun kadang hanya bentuk sebuah pemikiran. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman dari grup Suara Rakyat Tanah Laut. Bantuan penyerahan donasi dari anggota Suara Rakyat Tala, Ulun mewakili warga Ulun yang kena musibah, sangat-sangat berterima kasih. Sebelumnya diberitakan kebakaran di Desa Kurau Utara ini merusak 5 rumah warga dan 1 warga mengalami musibah tertabrak mobil pemadam kebakaran. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Sekolah filial SDN 3 Mantewe di Dusun Kuluman, Desa Gunung Raya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, diresmikan Gubernur Kalsel Sabirinor akhir pekan tadi. Bangunan baru yang terdiri dari 6 kelas dan 1 ruang guru ini dipersembahkan sebuah perusahaan di Bumi Bersujud. Ditandai dengan pemotongan pita secara simbolis oleh Gubernur Kalsel Sabirinor, sekolah filial SDN 3 Mantewe di Dusun Kuluman, Desa Gunung Raya, Kecamatan Mantewe secara resmi difungsikan. Pembangunan 5 bangunan ruang belajar dan kantor guru ini merupakan hasil dari kontribusi PT Batu Licin Beton Aspal BBA melalui program Corporate Social Responsibility CSR yang bernaung di bawah John Lin Group. Sementara 2 ruang kelas lainnya dibangun Dinas Pendidikan Tanah Bumbu. Kepala Sekolah Filial SDN 3 Mantewe, Mat Sukarmin, berbagi cerita mengenai kondisi sekolah sebelum dibangun. Dulunya sekolah ini sangat sederhana, terbuat dari kayu dengan ukuran 4x8 meter dan berlantaikan tanah. Namun, kini ia merasa senang bangunan sekolahnya sudah sangat layak. Harapan saya untuk kedepannya mudah-mudahan di samping perusahaan ini sudah berperan besar dalam membantu ini, mudah-mudahan nanti juga bisa berlanjut lagi. Perusahaan tidak aja sampai di sini, mudah-mudahan bisa menambahi lagi sarana-prasarananya seperti kelengkapan kelas, kemudian media-media pembelajaran. Sementara Direktur PT BBA Wahyu Suwardi mengatakan, selain membangun ruang sekolah ini, rencana ke depan pihaknya wacanakan untuk menambah fasilitas lain seperti rumah dinas bagi guru yang tempat tinggalnya jauh. Ia berharap sekolah ini nantinya mampu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini. Kemungkinan ke depan ada penambahan 1 rumah dinas. Karena ada 1 guru yang rumahnya jauh, kadang-kadang terlambat. Dan beliau ini yang pertama aktif di wilayah sini. Kelengkapan sekolah sekarang ini baru sampai ke seragam, sepatu. Ke depan seluruh kepentingan untuk sekolah
belajar seperti tas, buku, mudah-mudahan kami bisa menyiapkan. Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Ambosaka menambahkan pada anggaran tahun 2025 mendatang, 2 guru honorer dan 1 penjaga sekolah sekaligus pemilik tanah yang dihibahkan untuk sekolah akan diangkat menjadi pegawai Tanah Bumbu. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu kembali gelar International Kite Festival atau Festival Layang-Layang Internasional 20 hingga 25 Agustus kemarin. Kegiatan dipusatkan di Pantai Pagatan, Kecamatan Kuson Hilir, Tanah Bumbu, yang diikuti 12 negara Asia dan Eropa. International Kite Festival atau Festival Layang-Layang Internasional kembali digelar Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu di Pantai Pagatan, Kecamatan Kuson Hilir pada 20 hingga 25 Agustus kemarin. Festival diikuti 12 negara Asia dan Eropa, di antaranya dari Polandia, Singapura, India, Cina, Amerika, Jepang hingga tuan rumah. Beragam bentuk dan corak layangan mengudara di langit Pagatan, dari naga, superhero, ikan raksasa, karakter kartun, hingga hewan endemik Kalimantan bekantan. Festival layang-layang ini kedua kalinya dilaksanakan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Festival ini sebuah konsep untuk memperlihatkan ekspresi kebudayaan Indonesia yang berasal dari konteks transformasi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Transformasi budaya ini dilakukan dengan cara merevitalisasi potensi kultural di Indonesia secara radikal. Sayangnya, saat peserta dari berbagai belahan dunia berminat dan tertarik mengikuti International Kite Festival, Tanah Bumbu masih butuh fasilitas penunjang seperti hotel yang belum bisa mengakomodir. Layang-layang itu tidak punah di negara kita ini, khususnya di Tanah Bumbu. Kita kembali bangkitkan kembali daripada permainan tradisional yang kita miliki. Mereka bisa datang sampai 20 bahkan 30 negara tahun depan. Mereka minta diajak. Mereka senang melihat daripada Kabupaten Tanah Bumbu ini alamnya, masyarakatnya yang ramah tamah, mereka bercengkrama. Sementara peserta dari mancanegara mengapresiasi festival ini. Mereka juga mengagumi budaya, keindahan, dan keramahan masyarakat Indonesia. Baik, untuk adik-adik yang tertarik boleh siap-siap di sana, sementara kita akan siapkan layang-layang. You feel like a movie star because they don't stop taking pictures of you. It's incredible. Kehadiran peserta dari turis Asia dan Eropa menjadi momentum memperkenalkan destinasi wisata daerah ke kancah internasional. Selain itu, mempromosikan beragam kerajinan serta produk UMKM lokal kepada mereka, sehingga memberikan multiplier effect atau efek pengganda terhadap pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Kontingen PW Kalsel keluar sebagai juara umum pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional Perwanas ke-14. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar iNews Kalsel. Julie people. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alas semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Dia tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. And very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gua pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini.
ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak, jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Julie People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid, boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Talkshow ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Hobi roda 2, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat pukul 9 malam. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak, jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan
Terima kasih, tetap bersama kami. Kontingen PW Kalsel keluar sebagai juara umum pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional Perwanas ke-14 tahun 2024. Tuan rumah menggulungi juara bertahan yakni Jawa Barat dan mengantongi total 34 medali. Kontingen PWI Kalimantan Selatan menyabet juara umum pada event Pekan Olahraga Wartawan Nasional ke-14 tahun 2024. Pada event yang berlangsung dari tanggal 19 hingga 25 Agustus ini, Kalsel berhasil menyabet 34 medali dengan rincian 16 emas, 6 perak, dan 12 perunggu. Torehan medali ini pun mengalahkan perolehan dari juara bertahan Jawa Barat yang hanya memperoleh 10 emas, 6 perak, dan 11 perunggu dengan total 27 medali. Di tempat ketiga ada Nusa Tenggara Barat dengan 15 medali dengan rincian 4 emas, 2 perak, dan 9 perunggu. Total medali yang mereka dapatkan berjumlah 15. Ketua PWI Pusat Hendri C. Bangun menilai Kalsel telah memberikan standar baru pada pelaksanaan Porwanas. Menurutnya pencapaian ini harus diikuti oleh daerah lain yang akan menggelar Porwanas pada 2027. Jadi kalau kita lihat dari sisi pelayanan, kita lihat dari fasilitas yang makan, transportasi, semua baik. Dan itu saya melihat bahwa para peserta ini kan memang mereka datang ya bertanding tapi lebih tinggi nilai silaturahmi ya, sehingga tidak ada konflik, tidak ada sesuatu yang merusak sportivitas. Sementara itu Ketua Umum PWI Kalsel Zainal Helmi mengatakan sebelumnya Kalsel hanya menargetkan 3 besar, namun tim Kalsel mampu memutus predikat juara bertahan Jawa Barat. Banyak sekali cabang-cabang yang di luar dugaan yang dapat meraih medali. Tentu kita bersyukur target 3 besar ternyata bisa menggeser Jawa Barat yang biasanya 3 kali berturut-turut Jawa Barat itu tahun ini bisa dipatahkan alhamdulillah oleh Kalimantan Selatan. Rencananya Porwanas ke-15 tahun 2027 akan dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Sementara itu, tim cabang catur PWI Kalimantan Selatan raup 5 medali emas dari 10 medali emas yang dipertandingkan di Porwanas ke-14. Prestasi ini mengukuhkan dominasi PWI Kalsel setelah sebelumnya juga meraih emas pada Porwanas 13 di Jawa Timur. Tim cabang catur PWI Kalsel berhasil mencetak sejarah dengan meraup 5 medali emas dan 3 perunggu pada Porwanas ke-14 yang dilaksanakan di Gedung Dekranasda pekan lalu. Prestasi ini mengukuhkan dominasi PWI Kalsel di ajang catur beregu, setelah sebelumnya juga meraih emas pada Porwanas 13 di Jawa Timur. Adapun perolehan medali emas 2 dari beregu cepat dan kilat, emas papan 1 dari catur cepat atlet Zulkifli Hasim, 2 perunggu atlet Dharma Setiawan dan Lutfi Dahlan. Sementara emas dari catur kilat, papan 1 emas atlet Zulkifli Hasim, papan 2 emas atlet Dharma Setiawan, papan 3 perunggu atlet Jemi Husain. Catur kita beregu bisa mempertahankan tradisi emas setelah di Malang, itu pertama. Yang kedua, kita sangat mengapresiasi teman-teman luar biasa bisa membuktikan dan bisa bermain all out. Terus memang secara target kita jauh-jauh hari sudah menargetkan bahwa catur itu minimal 4 emas minimal lebih dari target. Hasil yang dicapai tim Porwanas cabur Kalsel ini berkat latihan yang tidak kenal lelah serta uji tanding yang bermutu. Ditambah dukungan dari pengurus Siwo dan Ketua PWI Kalsel serta jajaran. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, memiliki panjang 1000 meter lebih, menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, menjadikan Jembatan Barito salah satu jembatan terpanjang yang ada di Indonesia. Selain memiliki bangunan yang megah, lokasi di sekitar Jembatan Barito juga biasanya dimanfaatkan warga untuk menikmati pemandangan alam dan indah di kala senja.
Jembatan Barito yang terletak di Kabupaten Barito Kuala ini telah ada sejak tahun 1997 dan diresmikan oleh Presiden kedua Bapak Soeharto. Jembatan Barito memiliki panjang jembatan 1082 meter dengan lebar 800 meter, serta ketinggian berkisar 15 sampai 18 meter. Sebelum adanya jembatan Suramadu, jembatan penghubung Provinsi Kalimantan Selatan dengan Provinsi Kalimantan Tengah ini menjadi jembatan yang terpanjang di Indonesia. Tak heran, jembatan yang memiliki bangunan nan megah ini tidak hanya digunakan untuk berlalu lintas kendaraan, melainkan juga dimanfaatkan para pengendara dan wisatawan untuk berfoto serta menikmati pemandangan di sekitarnya. Selain di atas jembatan, para wisatawan juga disajikan wisata bawah jembatan. Pemerintah provinsi mulai membenahi aset wisata di bawah jembatan. Pada 2019, Pemprov mengucurkan dana ratusan juta rupiah untuk tahap pembenahan awal wisata ini. Di sini ada begitu banyak spot yang bisa dibidik dengan kamera maupun langsung dari handphone. Di waktu-waktu tertentu, terlihat banyak komunitas fotografi memenuhi kawasan ini dan mengambil gambarnya. Selain melalui jalur darat, bagi Anda yang ingin sekaligus menikmati eksotisnya Sungai Barito, juga bisa menggunakan kapal wisata Klotok. Potensi wisata yang ada di kawasan ini pun cukup bagus. Kalian akan disuguhkan megahnya bangunan jembatan Barito dengan latar belakang Sungai Barito yang mengesankan. Biasanya waktu terbaik untuk mengunjungi kawasan ini pada sore hari, yang menyajikan panorama senja memanjakan mata. Dari Kabupaten Barito Kuala, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Ariana Anissa, selamat beraktivitas, selalu semangat, dan sampai jumpa. Hai Julie People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Dia tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gua pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews.